Pakai kegiatan ini kita akan melaksanakan konseling pribadi, konseling individu. Saya sebelumnya minta izin dulu untuk makan ya. Boleh ya? Boleh. Baik. Pakai di sini saya selaku guru BK dan juga pembina OSIS, sampai juga anggota OSIS ya. Kita ngobrol-ngobrol saja terkait apa yang telah terjadi sama Mbak Kai, karena saya berharap hari ini kita mendapatkan manfaat dari pertemuan ini ya. Gitu. Makanya saya mau tanya dulu sih, apa yang Mbak Kai rasakan kemarin, karena kita tahu juga sesuatu terjadi sama Mbak Kai dengan yang Rabu lalu ya, pas 1 minggu ini yang Mbak Kai rasakan apa, atau mungkin apa yang terjadi sama Mbak Kai? Enggak tahu ya Pak, sebenarnya dari beberapa hari yang lalu itu udah kayak nangis sendiri gitu, tapi udah bukan berapa bulan sih Pak, tapi udah hampir 3 bulan lebih kayaknya Pak. Nggak tahu sih dipikirnya apa, terus kayak penuh ya kepala tuh, pengen nangis, pengen sendiri gitu. Terus hari Rabunya itu kayak dengar omongan nggak enak, terus akhirnya emosi nggak terkontrol. Oh gitu, oke. Baik Mbak Kai, terus ini Mbak Kai kan sudah kelas 3 nih, kelas 12, punya harapan, dan apalagi sudah lagi Mbak Kai ini kan mau lulus. Harapannya Mbak Kai ini apa sih setelah lulus? Kerja terus ngumpulin uang banyak, pengen bahagia nih keluarga semua. Gitu ya. Baik, kemudian dari apa yang telah Mbak Kai lakukan, kemudian Mbak Kai punya tujuan hidup, bentar lagi lulus terus ingin kerja dan sebagainya, apa yang ingin Mbak Kai lakukan atau yang Mbak Kai harapkan dari kejadian kemarin? Mbak Kai apakah pengen terlepas dari apa yang Mbak Kai rasakan itu? Iya. Gitu ya. Terlepas, pengen kayak seperti dulu aja, kayak ya, bebas berkegiatan, terus nggak mikir macam-macam, sama ya ceria aja Pak, nggak pengen ngurung seperti dulu aja. Kalau boleh tahu Mbak Kai, kemarin itu hari Rabu itu berarti waktu mendengarkan Kak Saleh ngomong apa ya, keadaan teman atau mungkin celoteh teman itu menjadi trigger ya, jadi kayak korek apinya itu ya, akhirnya meledak gitu ya. Jadi sudah ada bom waktu, kemudian perkataan teman itu sebagai koreknya gitu toh. Oke. Apa yang kalau boleh tahu kira-kira apa dia boleh tahu enggak? Pertanyaannya boleh atau tidak gitu ya. Apa yang dikatakan oleh temannya Mbak Kai waktu itu? Pas kemarin kan kayak hari santri itu Bapak kan pas pembinanya bicara gitu, kayak cuman bercanda, cuman paling di lapangan. Ya lapangan itu bilang itu loh mantanannya sering makna gitu. Tapi itu bukan cuma sekali 2 kali Pak, selama di PKL itu juga gitu, tapi bisa maklumnya aja gitu Pak. Tapi kemarin nggak bisa ngontrol emosi. Baik, terus dari satu teman atau beberapa teman Mbak Kai? Kayak cuman itu, paling kalau di sekolah itu cuma 1. Tapi kalau di luar itu mungkin beberapa Pak. Gitu. Terus apa yang Mbak Kai inginkan jika misalnya nih yang Mbak Kai harapkan atas teman ini tadi? Ya semua pengen nggak gitu lagi? Iya, nggak gitu lagi, cuman pengen berdoa yang baik aja buat temannya yang kemarin. Oke, saya tanya Mbak Kai, waktu Mbak Kai itu kan kita kehilangan kesadaran gitu ya, kehilangan kesadaran, apa yang Mbak Kai rasakan? Yang Mbak Kai ingat apa sih waktu itu? Cuma nangis aja, terus sadarnya tuh pas di rumah, udah sadarnya pas di rumah. Udah di rumah. Itu kok pas nangisnya tuh nggak sadar semua kali, kayak yang Mbak Kai ingat terakhir, yang Mbak Kai ingat terakhir.
Ya cuman pas di kelas kelas itu aja Pak, terus adanya ingatnya itu pas di rumah. langsung sudah di rumah itu ya, Iya, sama ayah sama ibu itu ya iya. waktu itu. Oke. Terus oke, kalau boleh tahu nih, kan kita itu ya, menurut Mbak kayak bisa nggak mengontrol apa yang orang lain ucapkan? Mungkin bisa Pak, Bagaimana caranya? kayak Secara 100% misalnya nih, apa yang akan dikatakan oleh temanmu, misalnya Dimas, kita tahu ya Dimas itu kan memang anaknya itu kan suka ngomong itu kan belah-belahan, kadang ngalor itu nggak jelas ini. Apakah kita bisa ngontrol? tidak. Enggak. Terus teman yang lain mungkin apakah bisa sampai kontrol? Tidak. Tidak. Apa yang bisa kita kontrol? Diri Sendiri. sendiri. Nah, sebagai jadi kita sebagai manusia ya, kita hanya bisa mengontrol diri sendiri. Apa yang terjadi pada orang lain, kita tidak bisa mengontrol sepenuhnya. Apa yang orang lain lakukan, walaupun memang ada sebab akibat, ya kan? Iya. Biasanya karena dia kenal dengan kita, maka dia tahu rahasia kita mungkin. Dia kenal dari kecil, maka dia tahu masa kecil kita, misalnya seperti itu ya. Iya. Tapi kan kita tidak akan pernah bisa mengontrol secara penuh apa yang dia lakukan, apa yang dia ucapkan. Oleh karena itu, Mbak di sini, ya kan, saya ingin mengajak Mbak gimana caranya dan apa yang harus dilakukan Mbak agar kita secara pribadi bukan bisa mengontrol mereka, tapi bisa mengontrol diri kita untuk melakukan filter, tapi filter rendah, menyaring, ya kan? Menyaring informasi. Biar apa? Kadang kita memang harus tebar, yang namanya telinga itu kadang harus tebar. Apa yang dikatakan orang itu tidak selalu enak untuk didengar. Kita tidak enak didengar. Dan kita juga harus sadar bahwa apa yang dikatakan orang itu ya biar bicara sama waktu. Itu belum tentu benar semuanya. Tidak harus kita pikirkan sendiri juga. Gitu, Bagai tahu dah, coba kira-kira menurut Bagai pohon yang tinggi dengan pohon yang rendah di tempat yang sama ketika kena angin yang sama paling banyak yang paling keras itu pohon yang mana? Pendek atau yang tinggi kalau kena angin? Pendek. Kenapa? Karena di bawah. Bukan, karena masih pendek dan masih belum terlalu kokoh. Belum terlalu kokoh. Iya. Tapi angin yang menerpa banyak mana? Banyak yang tinggi. Banyak yang tinggi. Iya. Tapi yang tinggi itu dia lebih besar pastinya. Iya. Nah, kalau Bagai pakai analogi itu, ini yang harus ditanamkan di hati Bagai juga, bahwa segala sesuatunya itu kan bertumbuh, ya kan, melalui proses, ya kan. Iya. Pohon itu apakah tidak pernah menjatuhkan daunnya? Pasti. Ya kan? Ya. Pasti. Pohon itu apakah pernah mematahkan daunnya? Patah dahannya patah? Pasti. Ya entah sekecil apapun itu, agar dia bisa tumbuh besar. Ya kan? Ya. Angin yang menerpa juga semakin besar semakin kencang. Kalau pohon itu menguatkan akarnya, menguatkan batangnya, maka dia bisa menjadi lebih kuat. Gimana? Sama Bagai. Jadi Bagai mungkin di sini proses pendidikan, Bagai di sini proses pembelajaran, di mana Bagai sedang diuji, ya, punya teman yang mungkin tahu masa lalunya Bagai. Hingga suatu ketika dia tidak bisa kita kontrolkan apa yang dikatakan. Iya. Iya, dia nyeletuk. Iya. Terus apa yang Bagai rasakan? Sakit. Wow. Iya, Pak. Tapi sempat ditahan juga. Ya, karena ditahan, kemudian banyak lagi yang ditahan,
akhirnya meledak. Iya. Lost control, pakai kehilangan sesak darah. Di sini Mbak Gayo kita sama-sama belajar. Dan banyak sekali ilmu yang kita dapat dari alam. Ya, seperti pohon tadi, kalau ingin bertumbuh menjadi pohon yang besar, yang kuat, maka kita harus tahu resikonya. Angin semakin kencang, pasti ada daun dan dahan yang jatuh. Oke. Kalau kita terus-terusan jadi yang kecil, ketelah angin ya mesti goyang gini-gini karena kurang kuat. Ya dah. Iya. Mbak Kay di rumah pernah menggunakan pisau? Pernah. Pisau yang sering dipakai dengan yang tidak sering dipakai, kayak yang mana? Yang jarang dipakai. Nah, itu Mbak Kay. Tapi sering dipakai juga membuat tidak tajam. Iya betul. Iya. Untuk menajamkan dia pakai Biasa. alat untuk mengasah itu kira-kira halus apa kasar? Kasar. Kasar. Diasah itu berarti ada proses, ya, proses untuk tujuannya pisau itu ada tajam. Begitu juga dengan Mbak Kay. Apa yang terjadi Mbak Kay berteman dengan seseorang, bercerita dengan seseorang yang ternyata itu adalah asahan. Mbak Kay dipelajari sama kehidupan, ternyata itu tidak semua teman baik. Tidak semua teman bisa kita kontrol ucapannya. Jadi dari sini Mbak Kay belajar apa? Berhati-hati saat bercerita. Ada yang bisa kita ceritakan, ada yang tidak bisa kita ceritakan. Tapi apa yang dirasakan kalau itu menumpuk Mbak Kay harus bisa bercerita. Ya, tidak apa-apa bercerita sama guru BK yang lain. Ya, sama saya selaku guru BK juga selaku pemimpin PKL pernah yang kita dulu sama saya bercerita-cerita. Memang berbeda zaman ini setelah pulang PKL ini kayaknya juga sudah mulai berbeda lagi PKL kedua kan gitu. Ada yang menjadi beban, tidak apa-apa kayak kita berusaha ya terus membantu Mbak Kay. Apa yang Mbak Kay rasakan ceritakan aja gitu. Terus kedepannya apa yang Mbak Kay lakukan kira-kira? Untuk kedepannya bisa mengontrol emosi lagi, terus mungkin lebih banyak cerita ke orang lain. Terus mengontrol emosi apa yang mungkin bisa Mbak Kay lakukan? Kayak untuk mengontrol emosi mungkin ke pantai atau enggak baca novel gitu. Gitu. Berarti Mbak Kay suka melihat pemandangan, suka itu namanya baca novel gitu. Nah, itu adalah salah satu cara kita untuk mengontrol emosi. Dan setiap orang beda-beda Mbak Kay, dan itu tidak pernah disalahkan. Saya mungkin kontrol emosinya dengan teriak-teriak, dengan guyon, dengan bergerak seperti itu. Oke. Terus Mbak Kay saya mau tanya, ketika juga bercerita juga ke orang lain, kira-kira spesifik atau mungkin siapa sih kira-kira orang yang bisa Mbak Kay ajak bicara untuk saat ini? Ibu belum pacar kemarin. Ya, kemarin saya sempat ngobrol sama ibu sempat nyelotok waktu Mbak Kay nggak sadar itu ada masalah sama hati itu, penasarannya yang mana begitu. Ya kok tidak pernah, saya cuma tahu sama punya pacar kan gitu kan ya, tapi belum tahu namanya. Saya tanya ini tetap Andri pacarnya gitu. Oh berarti pacarnya kayak Andri gitu. Itu udah lama pacaran. Yang dulu itu yang 1 tahun lebih Pak, sebelum PKL, berangkat PKL juga. Sebelum PKL yang di Rukmen itu ya? Iya. Ya itu. Iya Pak. Orang mana? Orang Raja Pak. Karangrejo sana? Iya yang Pak, yang sana. Karangrejo sana apa? Boyolali. Sana Pak, yang daerah dekat perbatasan Boro sama. Oh, dekat sama Karangrejonya, dekatnya Rukmen dulu itu. Iya. Terus dia sudah kerja? Sudah. Di
Mas, dekat rumah juga Pak kayaknya Mas. Dekat rumahmu? Bukan rumahnya dia Pak. Bukan. Dekat rumah itu lumayan ya. Oke. Terus kenalannya di Instagram. deket ya, support ya. Support Pak. Nah itu kita harus mencari orang-orang yang support sama kita ya. Tapi kita juga harus hati-hati ya. Ada memang beberapa rahasia yang tidak bisa kita gunakan. Tapi kalau itu bisa digunakan untuk meluapkan amarah, meredam emosi, you know, biar kita tenang dan apa diceritakan. Yang penting kita yakin bahwa anak itu, orang itu bisa menjaga apa? Privasi atau rahasia. Itu kayak berprospek kayak ya. Berapa lulusan kapan? Oh ya Pak, lupa. Halo, atau mungkin usia 28 Pak. 28 sampai 18, 10 tahun Pak. Tidak apa-apa. Jadi ini kalau saya loh ya. Jadi cinta itu kan tidak mengenal usia. Yang kedua, cinta itu ya kata orang kan buta ya. Ya kan? Kalau dikejar malah lari ya lah. Ya kan? Dikejar malah lari loh. Dikejar sama orang lain. Dikejar malah lari dan kena ya kan? Ya. Tapi ketika kita pegang karena cinta itu malah mati mergo terlalu kita kekang. Sama pun kan dikekang itu malah tidak senang juga. Iya kan? Nah, makanya itu. Ya makanya menurut saya ya gitu. Cinta itu seperti bunga mawar di harum namun terjun. Maka harus hati saat memegangnya. Gitu. Usia 10 tahun dan masalah sama saling memahami. Ya, saya juga punya teman. Ini kalau share pengalaman ya. Ada orangnya sering kesini kalau nggak salah. Sama mungkin karena ditahu yang sering ngantar jajan mungkin masih beliau ya namanya Mas Yuda itu teman saya. Dia selisih juga 10 tahun. Dia nikahnya itu ketika dia 11 tahun 32, istrinya itu 21, dia 32, 21 nikah. Jadi ya 11 tahun ya lebih tahun ya nikah. Tapi syaratnya adalah yang cewek sudah siap. Yang cowok juga sudah siap. Nanti yang biasanya menjadi kendala itu apa? Si cewek belum siap, si cowok sudah siap. Mungkin itu juga yang mungkin bisa menjadi beban pikiran, ya kan? Itu sering terjadi. Tapi apa? Yuk saling nanti bisa ngobrol, ya atau sama pacarin, gitu ya. Itu akan menjadi mana sih yang win-win solutionnya yang mana? Gitu. Oh ya, Mbak Kay mau tanya. Sebelumnya Mbak Kay pernah apa sebenarnya hilang kesadaran juga enggak? Pernah. Waktu? Jadi kasih kamar gitu Pak. Enggak, terakhir selain itu, selain di sekolah yang kemarin. Enggak ada Pak, mungkin nggak sadar itu pas di rumah aja, pas nggak ada orang gitu, pas di kamar sendiri gitu. Itu Pak, itu hampir tiap minggu mungkin Pak. Ya kok bisa sampai segitu banyaknya? Wah, itu semua pikir. Sebenarnya banyak Pak, yang di rahasia di PKL itu juga banyak. Yang berhubungan dengan sama atau orang lain. Bisa keduanya Pak. Yang mungkin bisa, dan itu bisa diselesaikan atau tidak. Tergantung juga Pak. Berarti saat itu belum selesai. Mungkin udah kayak berbaik dengan diri sendiri, nggak ingin mengungkit masa yang kemarin, terus ke lembaran yang baru pengen memulai yang hal yang baru aja itu. Sampai gitu ya. Iya. Tapi nggak tahu yang ke orang lain tadi. Ya, seperti yang saya katakan tadi, kita tidak bisa mengontrol orang lain secara penuh. Gitu. Itu yang harus kita pahami.
Makanya saran saya bagaimana kita menganggap dengan apa yang kemudian terjadi itu adalah sebagai asahan untuk diri kita, oke? Sebagai angin yang menerpa kita, ya. Dan kita harus melihat, oh ini sebagai asahan, mungkin saat ini saya sebagai pisau yang tumpul, maka masih perlu diasah dengan permasalahan. Kalau sampean bisa menyelesaikan masalah itu, maka sampai menjadi tambah dewasa. Ya, begitu juga dengan sampean, ya kan, sebagai pohon. Karena banyaknya angin, otomatis merangsang pohon itu untuk semakin menguatkan akar, ya kan. Batangnya juga semakin besar, semakin kuat, sehingga tidak mudah untuk roboh. Ya. Jadi itu Bagai saya berharap sekali Bagai bisa merefresh, mungkin ya, kalau ada beban, ada pikiran bercerita, ya. Tapi saran saya, kamu bercerita pada orang yang tepat, oke. Terus yang lalu biarlah berlalu, ya. Yang penting masa depan, ya, masa depan dimulai dari masa sekarang, ya. Tapi akan bergantung pada masa lalu, ya. Nggak apa-apa, yang penting hadapi apa yang pernah kita tanam, ya. Hadapi dengan kuat, saya yakin Bagai bisa, ya. Terus habis ini nanti minggu depan nikah, ya kan. Nah, ini juga ya kan, asahan lagi nih Mbak, ya kan. TKH November, kemudian ada ujian semester, gitu. Wah, ini setelah ujian semester ada UKK, ujian kompetensi kalian, ya kan. Itu masih panjang, ya. Kemudian ada praktek, ya, ujian tulis semester 2. Ini Bagai juga bisa fokus agar tujuan pendidikan yang Bagai tercapai lulus dari sini. Jangan patah semangat, ya. Ojo sampai punya pemikiran, Pak, aku mau sekolah berukuran saiki, ya. Kemarin sempat pemikiran gitu juga, tapi sama disupport supaya masuk sekolah lagi. Kemarin kan kalau itu sempat takut nggak mau sekolah, Pak. Sampai sekarang masih tremor juga, Pak, sebenarnya mau sekolah gitu. Tapi sama mama, sama keluarga disupport suruh masuk. Ya. Kita sudah mempercayai nanti teman-teman, ya kan, mungkin yang punya kebiasaan nyeletuk, ya dengan apa, itu kan juga sebagai apa ya, pengasahan sampean juga, gitu loh, ya. Sampean juga itu biasa juga, teman-teman juga diasah. Pasti teman-teman juga shock ketika sama kehilangan jalan-jalan, jadi kan pasti banyak yang merasa bersalah di situ, ya. Gitu, kira dia merasa bersalah atau gimana, ya. Jadi anggap aja kita semuanya belajar dari situ, ya. Dan semangat, jadi siap ya untuk lulus dari sini. Siap, Pak. Harus dapat ijazah dari SMK 2, ya kan. Ruby, ya kan. Itu jadi saya berharap dan mampu dan siap, ya. Sementara itu saja sesi konseling ini, semoga bermanfaat, ya. Jadi mungkin saya akan minta bantuannya Mbak Kanaya, ya. Nanti akan saya berikan link secara pribadi ke Mbak Kanaya, mungkin nanti terus Mbak Kanaya bisa mengerti, ya, misalnya kayak apa yang telah kita lakukan ini nantinya bermanfaat seperti itu, atau mungkin Mbak Kanaya ada misalnya dari sesi ini kekurangan apa, gitu kan, ya. Nanti bisa disampaikan melalui Google Form. Itu Mbak ya. Iya, Pak. Jadi sementara itu dari saya, terima kasih izin untuk mematikan kameranya. Iya, Pak. Gitu ya. Oke, terima kasih ya. Iya, Pak. Oke.